Hey sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Jadi sedikit juga kenapa jejak, karena waktu aku ngalamin kejadian itu mungkin aku tuh belum ngerasa kalau itu tuh bukti cintanya Tuhan gitu. Tapi ternyata setelah aku melangkah jauh, aku menoleh ke belakang, baru tuh aku bisa ngeliat, oh ternyata tuh itu penyertaannya Tuhan ya. Dan soalnya kayak aku pengen share sedikit dari hidup aku yang merupakan jejak cintanya Tuhan. Dan pada waktu itu mungkin aku cerita pas aku SMP kali ya. Jadi aku tuh sejak SMP struggle sama dosa kekudusan gitu. Jadi pas SMP itu aku karena tadi aku udah share aku Kristen sejak lahir, jadi sebenarnya tuh kayak dari sekolah minggu tuh udah pembatas buku Alkitab tuh 12 perintah Allah gitu kan. Banget ya, ada tahu kitab ya. Yoi. Jadi tuh sebenarnya kayak do and dance, kayak hal baik dan buruk yang harus dilakukan tuh tahu gitu kan. Nah tapi karena mungkin pada waktu SMP itu kenakalan remaja gitu ya. Jadinya, kamu pernah SMP? Iya pernah SMP, sampai sekarang enggak. Terus. Iya jadinya pada waktu itu struggle dosa kekudusan, tapi karena tahu itu sebenarnya nggak boleh dilakukan, jadi tuh aku pendem sendiri gitu. Aku adiksi, nggak bisa kontrol diri aku tahu itu dosa tapi tetap aku lakukan gitu. Tapi aku tahu itu dosa, makanya aku nggak berani buat share ke orang lain gitu. Aku takut dijudge, takut dicoret dari kartu keluarga. Iya, gitu itu kan. serem banget ya. Pulang ke rumah tiba-tiba udah gak ada nama gue ya. Gawat juga kan. tuh ya. Nah iya jadinya aku pendem diri sendiri gitu. Sampai akhirnya tuh capek gitu. Karena sebenarnya tuh aku nggak mau kan. Aku tahu tuh dosa, aku nggak mau ngelakuin, tapi aku nggak bisa kontrol diri aku. Dan kayak selalu minta ke Tuhan kayak aku tuh pengen berhenti gitu, pengen berhenti. Tapi aku berjuang sendiri karena aku nggak berani cerita ke orang lain gitu. Nah terus waktu itu titik aku struggle sendirian, nggak bisa berhenti dari si adiksi ini. Waktu itu aku jadi habis aku berbuat dosa gitu, aku kayak menyesal, terus aku kayak cari-cari di internet sendiri gitu Kak. Itu dari SMP sampai? Itu dari SMP sampai sebenarnya struggle-nya sampai kuliah gitu. Tapi ini kejadiannya pas aku SMA gitu. Jadi aku capek, terus aku abis berbuat dosa capek, terus kayak minta ampun ke Tuhan, terus akhirnya aku coba browsing di internet sendiri gitu. Kayak gimana caranya buat berhenti adiksi ini gitu. Terus kayak dari random artikel di internet gitu aku baca kisahnya Paulus gitu. Jadi pada waktu itu aku tuh udah kayak ngerasa nyerah sih. Kayak aduh aku tuh kok gak bisa berhenti sih, aku parah banget sih. Aku tuh sampai kayak hidup dalam ketakutan gitu Kak. Jadi aku sampai ke bawah mimpi, masuk neraka segala macam gitu. Nah tapi pas aku baca si cerita Paulus ini entah gimana kayak aku ngerasa wah Paulus aja yang dulunya itu seorang yang menganiaya murid-muridnya Tuhan Yesus, dia bisa dapat harapan gitu ketika dia ngalamin perjumpaan sama Tuhan gitu. Pada waktu itu aku kayak ngerasa oh berarti ada harapan juga ya buat gue gitu. Ada harapan juga kalau misalnya gue bisa berhenti nih dari adiksi ini gitu. Nah itulah kayak perjumpaan itu membawa aku ke perjumpaan-perjumpaan lainnya sama Tuhan. Kayak titik yang aku rasain pada waktu itu berasa ada harapan, jadi ada koma, terus kayak ada koma-koma lain. Seterusnya. Ya jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lagi struggling gitu, jangan pernah nyerah. Karena prosesnya itu emang gak instan gitu, panjang gitu kan. Mungkin it takes weeks, a month, a years gitu. Jadi
yang penting ada kerinduan dulu sih. Itu yang aku Iya. benar-benar alamin pada waktu aku jatuh bangun dalam dosa tersebut. Meskipun aku buat dosa terus, aku tetap berdoa sama Tuhan. Aku pingin berhenti gitu. Aku bilang kayak, Tuhan aku gak bisa berhenti nih, tapi aku pingin gitu. Nah dari kerinduan itu, dari doa-doa sederhana yang mungkin sepele dan kayak kalau orang bilang, ya elah lo pendosa doa ngapain gitu kan. Tapi itu berbuah gitu, Tuhan dengar gitu. Jadi kayak mulai dari kerinduan, datang aja sama Tuhan. Emang sih mungkin ngerasa nggak layak pada waktu itu, tapi nggak apa-apa, doa aja dulu. Doa dulu gitu, datang ke Tuhan karena dia pasti dengar. Nggak mungkin lah Tuhan ngelihat anaknya mau datang ke dia tolak. Nggak mungkin. Tuhan tuh bukan Tuhan yang kayak gitu. Gitu. Jadi apa namanya, datang aja ke Tuhan, berdoa, terus coba pilih untuk taat. Coba pilih untuk taat karena emang pada waktu itu mungkin kita nggak ngerti, tapi ketika kita udah taat, ketika kita udah melangkah, mungkin Tuhan akan kasih hikmat jadi kita bisa ngerti. Gitu kan, jadi taat dulu. Taat dulu. Terus apa ya, aku tadi udah nyatet deh. Terus apa ya, bukan encouragement sih, tapi kalau dari aku pribadi gitu ya, setelah aku tahu kalau misalnya sepanjang hidup aku tuh isinya tuh bukti cintanya Tuhan, aku nih sekarang jadi lebih confidence untuk melangkah. Gitu, kayak kalau misalnya dulu tuh penuh dengan ketakutan, tapi sekarang aku kayak lebih berani buat melangkah karena aku tahu ketika aku melangkah, jejak cintanya Tuhan tuh bakal makin banyak di hidup aku. Dan aku jadi bisa share lebih banyak tentang Tuhan. Jadi kayak oke, mau ada badai, mau ada apa, jalanin dulu aja deh. Aku apa ya, fokusnya sekarang udah bukan takut sama apa yang aku hadapin, tapi aku lebih excited nih apa pertolongan Tuhan yang bakalan aku alamin. Gitu. Jadi karena aku udah tahu Tuhan tuh baik dan segala hal yang terjadi di hidup aku tuh bukti cintanya Tuhan. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.